Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SD ataupun MI kelas 5 yang Pak Edi sayangi dan Pak Edi banggakan. Jumpa lagi dengan Pak Edi. Anak-anakku, kita kali ini akan membahas contoh soal AKM literasi membaca. Di dalam literasi membaca terdapat 3 level kognitif. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Level yang pertama adalah menemukan informasi. Yang kedua adalah memahami. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Kali ini Pak Edi akan memberikan salah satu contoh soal AKM literasi membaca tentang merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks fiksi. Yuk kita simak bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Ini yang dimaksud Pak Edi anak-anak, soal AKM merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Soal ini dapat kalian temukan pada laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Silakan anak-anak buka lamanya. Ini anak-anak adalah contoh soalnya. Soalnya adalah pilihan ganda kompleks anak-anak. Pilihan ganda kompleks itu terdapat option atau pilihan jawaban yang benar yang lebih dari satu anak-anak. Kalau pilihan ganda biasa itu hanya ada satu jawaban yang benar. Baik, masih ingat ya anak-anak ya, perbedaan antara pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks. Yuk kita simak. Di sini soalnya ada puisi anak-anak ya. Puisi karya Hartoyo Andangjaya yang dibuat pada tahun 1963. Kalian belum lahir ya anak-anak ya. Judulnya adalah Perempuan-Perempuan Perkasa. Saya bacakan ya anak-anak ya. Perempuan-Perempuan Perkasa, karya Hartoyo Andangjaya, 1963. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta, mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah inilah soalnya anak-anak, soalnya tentang puisi berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andangjaya. Yuk kita lihat soalnya anak-anak. Nah ini di sini anak-anak. Ini soalnya. Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? Nah ini anak-anak sudah ada jawabannya, sudah ada pilihan jawabannya. Ada 4 ya anak-anak ya. Pilihan yang paling tinggi ini, yang atas ini anak-anak ya, kerja keras. Kemudian pilihan yang kedua adalah hemat. Pilihan yang ketiga adalah rajin. Dan pilihan jawaban yang keempat adalah santai. Nah, untuk mengetahui
sikap ya. Sikap yang dapat ditiru dari tokoh tersebut, kita harus melakukan pemaknaan ya, pemaknaan dari puisi yang sudah Pak Edi bacakan tadi. Nah, kita lihat lagi sekali lagi anak-anak. Caranya adalah dengan memaknai ya beberapa kata ya, kata-kata yang sudah tersedia di dalam puisi tersebut. Nah, kita pilih kata-kata yang ada di puisi ini, kemudian kita pahami ya. Jadi kita berusaha untuk memahami kata demi kata di sini anak-anak. Yuk, kita ulangi ya anak-anak ya. Perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Nah, kalian bisa membayangkan ya, beberapa perempuan ya yang membawa bakul di pagi buta. Bakul itu adalah wadah ya, wadah yang digunakan untuk menaruh sesuatu. Di pagi buta, bayangkan, di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta. Mereka datang dari bukit-bukit desa. Nah, di sini ada kata bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga. Tadi kita sudah menemukan pagi buta. Kalian bisa memahami arti pagi buta itu artinya masih gelap ya anak-anak ya. Masih gelap, tapi perempuan-perempuan ini sudah membawa bakul. Itu menandakan sikap yang apa anak-anak? Sikap yang gemar bekerja, yang rajin bekerja, yang sungguh-sungguh bekerja. Nah, itu kira-kira ya anak-anak ya. Kita simpan dulu. Kemudian ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Coba kalian lihat anak-anak, di sini ada kata ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Coba kalian bayangkan bukit-bukit desa ya, dan sebelum peluit kereta pagi terjaga. Mereka datang dari bukit-bukit desa itu melambangkan apa anak-anak ya? Melambangkan bahwa perempuan-perempuan itu adalah seorang yang bekerja keras, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka mereka disebut sebagai pekerja keras anak-anak. Nah, ini ya. Ini kita zaman dulu. Yuk, kita lanjut ya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Coba kalian lihat di sini. Ada berlomba dengan surya. Itu menunjukkan sifat apa? Rajin anak-anak. Nah, dari beberapa kata yang sudah Pak Edi bahas tadi, kita bisa mulai mencoba ya menentukan sikap yang terkandung di dalam puisi ini. Yuk kita lihat, kita lihat ya anak-anak ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kerja keras. Apakah iya puisi tersebut ada sikap kerja keras? Ada anak-anak ya. Tadi Pak Edi sudah sebut kerja keras. Perempuan-perempuan yang tadi yang sudah Pak Edi sebut tadi itu termasuk para pekerja keras. Maka ini bisa kita klik anak-anak ya. Kita klik tombolnya di sini. Yuk kita klik ya anak-anak ya. Nah, berubah warna ini jadi biru, di dalamnya ada bulatan putih. Kemudian yang sikap yang kedua, hemat. Apakah benar hemat ya ada pada puisi tersebut? Kiranya tidak ada anak-anak ya. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi kita abaikan saja yang hemat ini. Kemudian pilihan sikap yang ketiga adalah rajin. Jadi tadi sudah menyebut ya, mereka seorang yang rajin, yang sungguh-sungguh bekerja ya, sungguh-sungguh bekerja. Maka ini boleh kita klik anak-anak ya. Coba kita klik anak-anak ya. Nah, sudah berubah warna. Dan yang keempat, pilihannya adalah santai. Apakah perempuan-perempuan yang ada pada puisi tersebut santai? Bukan ya anak-anak ya. Jadi
Kelihatannya ini jawabannya anak-anak. Pilihannya adalah ini yang pilihan yang pertama, kemudian pilihan yang ketiga, kerja keras dan rajin. Nah, seperti biasa di laman asesmen di laman Pusmenjar Kemdikbud ini anak-anak sudah ada jawabannya, sudah ada jawaban atau kunci jawabannya. Nah, sekarang kita coba klik kunci jawabannya. Apakah sesuai dengan yang kita jawab? Kita klik ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi jawaban kita ini benar. Ya, sampai di sini pembahasannya, semoga bermanfaat. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan tentang contoh soal AKM literasi membaca, level kognitif, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks fiksi. Semoga kalian paham ya. Nantikan video Pak Edi berikutnya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video-video Pak Edi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.